Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanida Muasyarah, NIM 215211221, kelas 1F Manajemen Bisnis Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Menurut Wikipedia, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya memiliki hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil, sehingga perekonomian negara dapat bertumbuh dengan baik. Pengertian kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintahan untuk membuat perubahan dalam sistem pajak ataupun pembelanjaan negara. Dengan negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat dan upaya untuk mencapai tujuan syariah atau maqasidus syariah. Dasar-dasar kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pembiayaan fungsional. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Dan yang keempat, anggaran belanja seimbang. Pembiayaan fungsional. Dalam pendekatan ini, pengeluaran pemerintah ditentukan ketika melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Pajak berfungsi mengatur pengeluaran swasta, sedangkan pinjaman sebagai alat penekan inflasi lewat pengeluaran dana yang tersedia dalam masyarakat. Pengelolaan anggaran. Dalam aspek ini menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, serta penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat, guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat akan terjadi kemajuan ekonomi. Stabilisasi anggaran otomatis. Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil. Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program. Sedangkan penerimaan dari pajak akan ditentukan nominalnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam kemajuan ekonomi. Anggaran belanja seimbang. Dalam pendekatan ini, terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka yang panjang, agar terjadi keterikatan dalam perekonomian, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kaidah kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam. Islam menentukan sektor penerimaan pemerintah melalui zakat, ghanim, fa'i, jizyah, dan sedekah. Apabila diklasifikasikan, pendapatan tersebut ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat kontemporer. Kaidah-kaidah syariah yang membatasi kebijakan fiskal. Yang pertama, kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan pajak yang diatur oleh ajaran Islam. Yang kedua, kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah. Dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan aset pemerintah umum dan pendapatan dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya. Yang ketiga, kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Kaidah belanja dalam ekonomi Islam. Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam diperkuat oleh landasan-landasan syariah dan penentuan skala prioritas. Menurut Capra tahun 2008, kebijakan belanja dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan atau belanja pemerintah harus mengikuti kaidah maslahah. Kemudian menghindari masyikoh, kesulitan, dan mudorot. Kemudian mudorot individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudorot skala umum. Kemudian pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
Kemudian, kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban, yang untung harus siap menanggung kerugian. Yang terakhir, kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang diwajibkan ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang didasari pada keseimbangan distribusi, kekayaan, dan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Menurut Istanto 2013, penyebabnya adalah dalam ekonomi Islam peranan moneter relatif lebih terbatas dibandingkan dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Yang kedua, dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu atau nisab, dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Menurut Medwoli tahun 1995, tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam adalah mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi, dengan prinsip bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur. Kemudian melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman, sehingga tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga. Kemudian menggunakan sebagian pengeluaran pemerintah untuk berbagai aktivitas yang memprioritaskan Islam dan meningkatkan kesejahteraan muslim di negara-negara yang kurang berkembang. Pembagian kebijakan Islam dalam fiskal. Yang pertama yaitu khumus, kemudian zakat, kemudian usar, kemudian wakaf, kemudian amwal fadlo, kemudian nawaib. Kebijakan sumber penerimaan negara. Yang pertama yaitu dari zakat. Zakat adalah pajak atau pembayaran khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, dikumpulkan oleh negara, dan digunakan untuk tujuan khusus. Tujuan zakat adalah memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat Islam. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang dapat menghapuskan kemelaratan dan kemiskinan dari masyarakat muslim. Yang kedua yaitu ghanimah. Ghanimah merupakan jenis barang bergerak yang bisa dipindahkan dan diperoleh dalam peperangan melawan musuh. Yang ketiga yaitu kharaj. Kharaj disebut dengan pajak bumi, adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah. Kemudian jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim dan sebagai jaminan yang diberikan negara Islam adalah melindungi kehidupannya. Negara Islam menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka, sebagai gantinya mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Hasil pengumpulan dana dari jizyah digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum. Kemudian dari fa'i. Fa'i merupakan penerimaan bagi negara Islam dan sumber pembiayaan negara. Penggunaan fa'i diatur oleh Rasulullah SAW sebagai harta negara serta dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun kebutuhan lain masyarakat umum. Kemudian dari bea cukai. Bea cukai diterapkan selama pemerintah Khalifah Umar. Perbedaan antara tingkar bea cukai dan pungutan yang ditarik dari kaum muslim dan kaum zimmi adalah kaum zimmi lebih banyak membutuhkan perlindungan dari para perampok dan para kaum muslim. Berbeda dengan kaum muslim yang harus membayar zakat dari barang dagangan mereka. Baik melalui seorang asir atau tidak, kaum zimmi hanya dikenakan pungutan sebesar 5%. Selama mereka di bawah yurisdiksi, yaitu seorang asir apabila mereka melakukan perjalanan dagang. Kebijakan sumber pengeluaran negara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan perintah mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Pengeluaran negara adalah kegiatan yang menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara yang mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam Al-Quran, kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara, sedangkan kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain,
yang menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut. Pengeluaran untuk para gubernur, menteri, dan pejabat pemerintah lain dibiayai dari anggaran penerimaan FAI. Kemudian memelihara keadilan, kemudian biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun guru yang mengajar, kemudian untuk fasilitas umum, infrastruktur, dan gugus tugas ekonomi yang harus ditanggung negara. Kemudian utang negara berasal dari utang dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam Islam, semua pinjaman harus bebas bunga. Pinjaman ini dapat diperoleh dengan cara langsung dari publik atau secara tidak langsung dalam bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral. Demikian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.